Selamat siang untuk peserta didik kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2 yang sore hari ini pembelajaran jarak jauh. Untuk materi hari ini Ibu sampaikan ada di buku modul kalian bab 4 tentang Monera. Jadi di dalamnya ada pembahasan tentang Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Untuk kali ini Ibu akan sampaikan materi yang berkenaan dengan Monera. Ada beberapa hal yang Ibu jelaskan secara singkat dalam video yang pendek ini. Jadi, apa itu Archaebacteria dan Eubacteria yang merupakan kelompok dari Monera? Itu akan kita bahas sebagai berikut. Archaebacteria dan Eubacteria ini termasuk organisme yang prokaryotik. Kemarin sudah Ibu sampaikan saat kita pertemuan tatap muka terbatas bahwa organisme itu ada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, untuk Monera, kebanyakan Monera itu masuk di bagian organisme prokaryotik. Kenapa demikian? Karena belum memiliki membran inti. Jadi prokaryotik itu karena tidak memiliki atau belum memiliki membran inti. Sebaliknya yang eukaryotik itu memiliki membran inti yang dimiliki oleh beberapa organisme, diantaranya ada hewan, tumbuhan, kemudian jamur atau fungi, dan protista atau protozoa. Nah, bagaimana ciri Monera atau yang kita kenal dengan istilah yang bakteri ya secara umum, karena ada dua hal tadi, Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, bagaimana yang ciri pada bakteri ini atau yang kita sebut Eubacteria, ada di pembahasan singkat demikian. Jadi cirinya itu adalah tersusun atas dinding sel dan isi selnya. Lalu di sebelah luar, bagian luarnya itu ada dinding sel, kemudian terdapat selubung atau biasa disebut kapsul. Kalau di pembahasan virus minggu kemarin itu ada kapsid ya, kapsid. Kalau di bakteri ini ada selubungnya pada dinding sel terluar adalah kapsul atau kapsula. Di dalam sel bakteri tidak terdapat membran dalam atau endomembran dan organel bermembran seperti kloroplas dan mitokondria. Nah, merupakan organisme bagaimana untuk bakteri ini? Sama halnya dengan virus, ini termasuk mikroorganisme ya, Nak. Tapi di sini ada perbedaan ukurannya. Mungkin kalian bisa buka kembali di bab virus kemarin berapa ukuran, atau kalau bentuk kemarin sudah kita bahas, dan ukuran pada virus ya ada bulat, oval gitu, ada yang silindris, ada yang menyerupai rute untuk yang bentuk virus. Nah, ukurannya bagaimana? Apakah sama dengan Eubacteria? Nah, nanti kamu bisa simak kembali atau lihat dari materi virus. Nah, kurang lebihnya lebih besar untuk bakteri dibandingkan virus. Kemudian bakteri ini dapat hidup di berbagai lingkungan, yaitu ada di tanah, air tawar, air laut gitu ya. Istilahnya kosmopolit. Jadi bisa di berbagai lingkungan. Nah, dinding selnya bagaimana? Dinding selnya untuk bakteri itu tersusun atas polisakarida berkenaan dengan protein ini ya, gabungan dari polisakarida membentuk, kalau bersamaan dengan protein, polisakarida dengan protein membentuk peptidoglikan atau biasa disebut asam muramik. Nah, di dalam selnya mengeluarkan lendir yang membungkus dinding sel sehingga membentuk kapsul, atau bahasa lainnya tadi berkapsul tadi ya. Nah, biasanya yang demikian ini adalah bakteri-bakteri yang patogen, yaitu bakteri berkapsul ya, adalah bakteri patogen. Kemudian bakteri yang memiliki flagel atau bulu cambu itu digunakan untuk alat geraknya. Jadi kalau demikian berarti bakteri memiliki alat gerak. Alat geraknya apa? Yaitu flagel. Itu ya.
Tetapi ada juga bakteri yang tanpa flagel, ini yang tidak bergerak. Ini mekanismenya. Nah, ini dia. Ini flagel ya, ada bulu cambuk atau flagel. Nah, sekarang bagaimana strukturnya? Strukturnya adalah sebagai berikut. Kamu bisa lihat struktur bakteri dalam video ibu ini, dan tolong nanti untuk digambar di buku catatannya ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita untuk sore hari ini tentang ciri dari Eubacteria dan strukturnya ya, strukturnya. Nah, untuk yang selanjutnya Archaebacteria, Cyanobacteria kita lanjutkan untuk berikutnya, video berikutnya. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan selalu jaga kesehatannya.